Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sistem operasi dari Bapak Sujono. Langsung saja ke pelajarannya. Di sini disuruh memberikan contoh-contoh proteksi, interupsi, proteksi perangkat keras, proteksi input output, proteksi memori. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, proteksi interupsi. Interupsi sering juga disebut interrupt, adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jenis-jenis interupsi. Yang pertama itu software. Interupsi yang sering muncul pada software misalnya adalah suatu program ingin mencetak hasil dengan printer, maka akan terjadi interupsi atau penghentian sementara. Yang kedua, hardware. Kalau pada hardware adalah terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras, seperti pada saat kita menekan tombol keyboard atau menggunakan mouse, maka pada kegiatan tersebut akan terjadi sebuah interupsi. Interupsi pada hardware ini ya. Interupsi pada hardware ini dibagi menjadi dua, yaitu maskable interrupt atau terjadi karena aksi luar, dan non-maskable terjadi karena memori atau kesalahan pada program. Jadi jenis-jenis interupsi itu ada dua, yang dikategorikan software dan hardware. Yang software itu seperti ketika suatu program ingin mencetak hasil pekerjaan yang berada di komputer dengan menggunakan print, maka itu akan terjadinya interupsi atau penghentian sementara. Dan di hardware itu ketika kita mengetik atau menggerakkan mouse, itu juga akan terjadi sebuah interupsi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Proteksi perangkat keras. Pada saat suatu proses sedang berjalan, maka keadaan di mana proses berhenti. Hal ini menandakan tidak adanya lagi data yang diproses oleh prosesor. Karena itu, prosesor pasti akan mencari data ke dalam memori. Pengaksesan data tersebut memerlukan banyak clock cycle. Situasi ini tidak bisa ditoleransi sehingga membutuhkan perbaikan dalam kecepatan pengaksesan antara CPU dan memori utama. Tidak hanya peduli tentang kecepatan tersebut, tetapi juga memastikan operasi yang benar untuk melindungi pengaksesan sistem operasi dari proses lainnya, dan melindungi proses yang satu dari pengaksesan proses lainnya pula. Perlindungan atau proteksi ini disediakan oleh perangkat keras. Proteksi di atas dilakukan oleh perangkat keras. Perangkat keras menyediakan dua register, yaitu base register dan limit register. Base register memegang alat fisik terkecil yang dilegalkan, sedangkan limit register menentukan ukuran dari jumlah elemen tersebut. Contohnya, jika base register memegang 300.040 dan limit register 120.900, maka program bisa mengakses secara legal di semua alamat dari 300.040 sampai 420.940. Jadi itu ada batasan-batasan pada proteksi register. Kan itu perangkat keras menyediakan dua register, yaitu base register dan limit register.
Ya, di base register itu memegang alamat fisik terkecil yang dilegalkan. Jadi base register itu paling kecil yang dilegalkan, dari ukuran 300.040 sampai dengan 120.900, dan limit registernya 120.900. Jadi banyak perbedaannya. Langsung saja selanjutnya, proteksi input output. Manajemen perangkat input-output mempunyai beragam fungsi, di antaranya mengirim perangkat ke perangkat input-output agar menyediakan layanan. Manajemen interupsi perangkat input-output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input-output, menyediakan interface ke pemakaian. Jadi itu tadi fungsi-fungsi input-output ya. Lanjut saja ke yang pembahasan yang terakhir, yaitu salah satu proteksi perangkat keras ialah sebagai proteksi memori, yang di situ dengan pembatasan pengguna memori. Di sini diperlukan beberapa istilah, yaitu yang pertama limit register, yaitu nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Yang kedua, base register, yaitu alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan pengguna. Yang ketiga, proteksi perangkat keras. Sebagai contoh, sebuah pengguna dibatasi mempunyai base register 300.040 dan mempunyai limit register 120.900, maka pengguna hanya diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik antara 300.040 hingga 420.940 saja. Itu tadi beberapa istilah dan contoh dari proteksi memori dalam sistem operasi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika berisik atau gimana. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.